Salam Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat AKBP Kebonjeruk yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar sapa ayat harian AKBP secara khusus untuk kita AKBP Kebonjeruk yang dikasihi Tuhan, baiklah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari Jemaat AKBP yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sapa hari ini Rabu tanggal 2 Juli 2025 tertulis pada kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 11 hingga ayat 12, demikian firman Tuhan. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, yang memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah mereka sama-sama diciptakan Tuhan. Di dalam bahasa Latin dikatakan imago Dei. Sama-sama diciptakan oleh Tuhan dan segambar dengan rupa dengan Allah. Dan perbedaannya adalah jenis kelamin. Adanya manusia laki-laki dan adanya manusia perempuan. Beda jenis kelamin, beda sifat, dan beda karakter mereka. Dan itu sering menjadi perbedaan sosial di tengah-tengah masyarakat. Kalau laki-laki bersifat atau berkarakter kuat, tegas dan berani, sementara perempuan bersifat dan berkarakter lemah lembut, halus dan anggun. Perbedaan sifat dan karakter ini menjadikan perbedaan status seperti saya katakan tadi di dalam masyarakat. Sehingga adanya kedudukan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah di hadapan masyarakat. Bahkan dikatakan perempuan itu dinomorduakan atau lebih rendah dari laki-laki. Dan perbedaan itu nampak sekali di masyarakat, terlebih masyarakat Batak. Kalau perempuan itu biasanya tidak ikut ambil andil di suatu adat, ya. Demikian juga di silsilah tidak dituliskan nama perempuan, karena memang kita orang Batak, garis keturunan itu sering bahkan dituliskan dengan nama laki-laki. Demikian juga dengan orang Yahudi. Yahudi juga di silsilah mereka nama
laki-laki yang dituliskan dalam silsilah mereka. Bahkan di masyarakat Yahudi, anak perempuan dan anak tidak pernah, tanda kutip, diperhitungkan dalam kisah Alkitab. Demikian juga dengan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, dikatakan 5.000 orang itu hanya laki-laki. Tidak dikatakan di sana beserta perempuan dan anak-anak. Saudara-saudari, itulah perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Paulus melihat dalam pemahamannya bahwa secara adat perempuan Yahudi harus memakai kerudung dan perempuan Yunani tidak perlu memakai kerudung, sehingga ini menjadi perdebatan-perdebatan di antara mereka. Maka Paulus menjelaskan bahwa perbedaan adat tidak menjadi suatu perbedaan di mata Tuhan atau di hadapan Tuhan. Mereka adalah sama di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, secara khusus dalam kekristenan melalui firman kita hari ini, bahwa perempuan dijadikan dari laki-laki dan perempuan melahirkan laki-laki, sehingga perempuan memiliki status yang sama antara laki-laki dan perempuan. Mereka sama-sama diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dan bersumber dari Allah. Artinya mereka sama-sama di hadapan Tuhan dan memiliki tugas tanggung jawab yang sama diberikan oleh Tuhan kepada laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu Saudara-saudari, tugas dan tanggung jawab dari Tuhan yaitu memelihara, memanfaatkan, dan menikmati ciptaan Tuhan, memelihara ciptaan Tuhan, sekaligus untuk meneruskan regenerasi selanjutnya untuk tetap melestarikan dan mempunyai keturunan. Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi perbedaan itu adalah suatu kekayaan dan menjadi suatu keuntungan bagi kita sebagai ciptaan Tuhan. Mereka harus saling melengkapi, saling menguntungkan, saling memperhatikan, bahkan saling mengasihi. Itulah tujuan daripada antara laki-laki dan perempuan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, perempuan dan laki-laki adalah sama dan setara di hadapan Tuhan. Perbedaan tersebut harus saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengasihi di dalam Tuhan. Dan perbedaan itu adalah merupakan suatu kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Marilah kita dalam kehidupan kita, di antara laki-laki dan perempuan, kita boleh sama-sama dalam panggilan Tuhan untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Jadi tidak usah mendiskriminasi perempuan dan laki-laki. Walaupun secara asasinya kodrat, ya, laki-laki dan perempuan mempunyai status masing-masing. Sifat dan karakter itu harus dipelihara. Ya, seperti saya katakan tadi, perempuan itu harus anggun, ya, feminim. Jangan seperti laki-laki. Memang ada juga laki-laki seperti perempuan, ada juga perempuan seperti laki-laki. Jadi ya, kodrat yang dikasih Tuhan kepada kita, mari kita pelihara dengan baik. Biarlah kita menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan perempuan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena kita sama di hadapan Tuhan, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa kami yang kami sembah dan yang kami imani dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami tetap rasakan cinta kasih Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Dan kami mohon Tuhan, biarlah ketika kami akan beraktivitas, Tuhan tetap menjagai dan memelihara kami, sehingga kami tetap dalam keadaan sehat dan sukacita untuk melakukan pekerjaan dan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Allah, terima kasih atas firman hari ini, menyadarkan kami bahwa kami adalah sama di hadapan Tuhan. Ada laki-laki, ada perempuan, adalah makhluk ciptaan Tuhan. Untuk kami boleh saling menghargai, saling melengkapi, saling memperhatikan, bahkan saling mengasihi. Dan Kau berikan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai makhluk ciptaan Tuhan untuk memelihara, menikmati dan memanfaatkan segala ciptaan yang telah Engkau sediakan bagi manusia. Terima kasih Tuhan. Karena itu biarlah kami sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami sama-sama di hadapan Tuhan. Tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani, tidak ada perbedaan di antara kami manusia di hadapan-Mu. Biarlah dalam kehidupan kami senantiasa boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh saling menghargai di antara yang satu dan yang lain. Terpujilah nama-Mu, berkati kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mertuamu merasuri padana, sisa darah habida Kristus narap parpulung roh di Tuhan marsaulian matuauni nasaksian asli di rohana Tuhan
posanda padang beha persorean ape Martuana sari pe pangajari di anak kona asal tumurju na somar pasotan kadupari tumangia kon akai Tuhan Yesus asa saibana mama susah sudenai utilehon asini rohana manuki hosatulang pangai Martua marap sori padana si sadaro habida Yesus narap parpulong roha di Tuhanda marsaulion matuauni nasahatsian asli di rohana tuhalak na persea sasude itu di baina sidah posanda padang beha persorean ape Martuana sari pe pangajari di anak kona asal tumurju na somar pasotan kadupari tumangia kon akai Tuhan Yesus asa saibana mama susah sudenai